Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambo. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Sejelek-jeleknya kepolisian Republik Indonesia, seborok-boroknya kepolisian Republik Indonesia ya, dan sehina-hinanya kepolisian Republik Indonesia, itu adalah polisi kita, itu adalah kepolisian Republik Indonesia. Jangan pernah anggap enteng suara, karena lewat suara kita bisa didengarkan dan kita bisa memaksa penguasa untuk menuruti apa kehendak rakyatnya. Jangan mau suara kita hanya dihargai 5 tahun sekali di bilik suara doang atau pada saat pilkada. Jangan mau suara kita hanya dianggap berharga 100-200 ribu atau dapat jilbab pada saat kampanye. Biasanya modusnya itu kan bagi-bagi kaos partai atau bagi-bagi jilbab untuk yang perempuan. Jangan mau kita hanya dikerdilkan sebatas fans yang bisa berbaris seperti itik. Hati-hati, sebentar lagi pemilu. Suara kita akan diperebutkan dengan berbagai macam cara. Mari ingat pengalaman yang dulu. Untuk apa mati-matian membela 1 atau 2 ketika akhirnya berkumpul juga? Buat apa musuh-musuhan sampai seolah-olah dunia akan berhenti kalau ternyata yang kalah bergabung dengan yang menang atas nama demi bangsa? Jadi nggak usah terlalu baper dan nggak usah terlalu mati-matian membela tokoh idola. Karena sekali lagi, hitung-hitungan mereka terkadang bukan kita, hitung-hitungannya untung rugi, Pak. Untung rugi kalkulasi politik aja. Karenanya jangan mau dimanfaatkan hanya suara di 5 tahun sekali, tapi gunakan suara itu terutama di hari-hari ini. Ketika ancaman kita untuk bersuara mungkin saja akan dibatasi lewat rancangan kitab undang-undang hukum pidana di mana semua bisa kena. Terlalu berharga suara kita. Dan saya selalu bilang ini, cuma itu yang kita punya, suara. Negara punya yang lain. Negara punya kuasa, negara punya tentara, negara punya uang, kita punya apa? Kita punya suara. Dan yang harus kita waspadai adalah ketika kita terlalu takut dan berusaha mengecilkan suara kita, padahal yang kita butuhkan justru teriakan-teriakan. Jadi ya, menjadi pemimpin, menjadi presiden itu bagus, niat mulia. Tapi perhatikan suara-suara orang yang juga tidak punya kuasa, tetapi kalau berkumpul bisa berdaya. Jadi mari rapatkan barisan. Mari rapatkan barisan. Dan jangan mau ditipu-tipu. Jangan mau dipergunakan hanya suaranya. Tetapi ketika kita menuntut hak-hak kita yang paling dasar, sedasar kebebasan berekspresi dan berbicara, itu kita tidak didengarkan. Tetapi kakak mau menegaskan ini adik-adik. Pergerakan jangan hanya sebatas kerumunan. Pergerakan terutama gerak mahasiswa, jangan hanya sebatas kumpul-kumpul berkerumun. Ya, demonstrasi perlu dan harus terus dilakukan kalau memang strateginya seperti itu. Anak muda hari-hari ini adalah anak muda yang seharusnya pintar memilih dan memilah informasi, mana yang sampah, banyak sampah sekarang di dunia maya, dan mana yang fakta, mana yang berita, mana yang opini, dan hati-hati mana yang propaganda. Dan kalau sudah yakin, sampaikan itu dengan lantang. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambo. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal.
kita juga bisa belajar pasal-pasal, kita juga tahu apa hak-hak kita sebagai warga negara. Kalau tidak tahu, cari tahu. Jadi jangan mau gampang ditakut-takuti. Dengan cara itu, kita bisa berdaya dan kita bisa memberdayakan orang lain. Saya mau bersuara apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab dalam video yang sudah saya tampilkan tadi. Dan kali ini videonya mungkin agak sedikit berbeda ya. Saya belok sedikit karena bagi saya ini perlu saya suarakan karena menyangkut dengan situasi atau kondisi bangsa kita pada saat ini ya. Terus terang apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab tadi di pertengahan video teman-teman, saya merinding ya. Saya merinding mendengarkan kata-kata yang sangat berani, tegas, lugas dari seorang wanita tangguh, Najwa Shihab. Siapa sih yang tidak mengenal Najwa Shihab? Beliau adalah presenter kondang ya teman-teman. Nah, apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab ini, bagi saya ya teman-teman, itu mewakili apa yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia pada saat ini ya. Yang membuat video ini jadi tambah ramai karena di situ muncul Nikita Mirzani. Dia kemudian memberikan kritikan atau bagi saya ini bersifat kritik yang bersifat serangan ya terhadap Najwa Shihab. Karena di postingan Instagramnya itu ada 2 atau 3 postingan yang memancing atau menyindir Najwa Shihab, tetapi sampai dengan saat ini Najwa Shihab tidak pernah merespon apa yang dilakukan oleh si Nikita Mirzani ini. Jadi Nikita Mirzani dia kalau menurut saya dia membela polisi ya. Jadi dia tidak setuju dengan statement yang dilontarkan atau disampaikan oleh Najwa Shihab dan dia menyerang Najwa Shihab. Katanya Najwa Shihab ini seakan-akan memiliki kebencian tersendiri dengan polisi. Najwa Shihab terlalu mencampuri urusan kepolisian, sedangkan urusan-urusan lain yang lebih penting atau jauh lebih besar, misalnya seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, itu tidak disoroti oleh Najwa Shihab. Saya pribadi bingung ya. Sebenarnya kenapa Nikita Mirzani tiba-tiba melakukan serangan terhadap Najwa Shihab ya. Seharusnya dia fokus ke perkataan atau poin-poin yang disampaikan oleh Najwa Shihab ya. Tetapi saya melihat ini sudah terlalu melebar kemana-mana dan serangannya itu sangat keras sekali terhadap Najwa Shihab. Dan saya perhatikan di kolom komentar Instagram Nikita Mirzani ya, 2 postingan yang dia menyerang Najwa Shihab itu kebanyakan ya teman-teman, hampir semua netizen mendukung Najwa Shihab ya. Jadi mereka netizen kita tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani. Dan mereka menyebut Nikita Mirzani ini mencari sensasi lah. Nikita Mirzani ini tidak selevel dengan Najwa Shihab. Ya memang kita tahu Nikita Mirzani ini dari dulu terkenal sebagai artis kontroversial ya. Dia memang tidak jauh-jauh dari kontroversial. Ada beberapa figur ataupun banyak sekali tokoh-tokoh lain yang juga dia serang. Salah satunya termasuk Habib Rizik Shihab ya. Kemarin itu sempat heboh juga saat Nikita Mirzani menyerang Habib Rizik. Bagi saya Nikita Mirzani ini diksinya itu terlalu keras dan juga dia salah memilih lawan ya. Salah memilih lawan karena Najwa Shihab ini kita tahu mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat Indonesia ya. Penggemar dari Najwa Shihab ini militan ya, banyak pendukungnya. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu bersimpati atau suka dengan sosok dari Najwa Shihab. Terkait apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab ya teman-teman, kita jangan takut dengan polisi. Ya oke lah, saat ini kita tahu polisi kita mengalami penurunan kepercayaan dari publik ya teman-teman. Masyarakat kita agak kurang begitu suka atau senang dengan kinerja kepolisian kita pada saat ini. Apalagi muncul lagi kasus Ferdy Sambo ini semakin menguatkan rasa curiga kita yang aneh-aneh terhadap kepolisian Republik Indonesia. Lalu ditambah lagi dengan kata-kata Najwa Shihab yang saya yakin Mbak Najwa ini orang yang berpengaruh sekali ya teman-teman. Dan apa yang disampaikan itu bisa berpengaruh terhadap pemikiran masyarakat Indonesia.
Hanya saja ya teman-teman, kita harus melihat kembali, kita harus bisa menempatkan ya bahwa Najwa Shihab ini bukan warga sipil biasa ya. Dia adalah yang pertama orang yang berpengaruh juga. Yang kedua, dia adalah seorang jurnalis, di mana sebagai seorang jurnalis tentu yang kita butuhkan adalah sikap independen beliau ya, sikap netral beliau. Tetapi di sini sorry sekali kalau saya salah, mohon kritisi saya ya. Ini pendapat saya pribadi. Saya seperti mendengarkan kalimat hasutan ya teman-teman. Ya oke, polisi kita memang sudah jelek lah di mata masyarakat. Tetapi siapa lagi yang kalau bukan kita yang memberikan ruang bagaimana polisi kita harus berbenah ya teman-teman. Jadi saya di sini bukan mau membela siapa-siapa di sini. Saya hanya menyuarakan murni saya sebagai anak bangsa. Saya sebagai salah satu masyarakat Indonesia yang tidak berarti apa-apa, tetapi izinkanlah saya menyuarakan apa yang saya rasakan dari hati saya untuk kebaikan bangsa dan negara saya ini ya. Saya ingin polisi kita itu berbenah, dan semoga dengan kasus dari Verdi Sambo ini membuka tabir borok-borok polisi yang mungkin selama ini kurang benar, perlu dibenahi ya. Ini sebagai langkah yang bagus, langkah bagi kepolisian untuk merubah institusi ini agar mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat. Hanya saja kalau kita semua terpengaruh dengan omongan Najwa Shihab bahwa kita jangan takut dengan polisi, lalu kita menjadi antipati dengan polisi ya teman-teman, kita sudah tidak menganggap polisi itu ada lagi di negeri ini ya teman-teman. Itu justru malah membahayakan situasi keamanan bangsa dan negara kita ya. Sejelek-jeleknya kepolisian Republik Indonesia, seborok-boroknya kepolisian Republik Indonesia ya, dan sehina-hinanya kepolisian Republik Indonesia, itu adalah polisi kita, itu adalah kepolisian Republik Indonesia ya. Saya teringat kemarin apa yang disampaikan oleh Mahfud MD ya. Mendingan kita hidup ya, masih mending kita hidup selama 70 tahun Indonesia, 70-an tahun Indonesia merdeka dengan polisi yang bobrok, daripada kita hidup sama sekali tidak ada polisi. Itu kacau ya, benar-benar kacau situasi kondisi dan negara kita kalau tidak ada polisi. Bayangin teman-teman ya, seandainya kita semua ini ingin polisi dibubarkan, polisi tidak ada lagi di tanah air kita. Mungkin setelah saya selesai bersuara di sini, 5 menit atau 10 menit kemudian, nyawa saya sudah melayang ya. Atau mungkin di jalan raya akan ada banyak lagi korban-korban tewas di sana. Atau mungkin malam ini teman-teman harus waspada, karena siapa tahu nanti perampok, maling atau orang jahat masuk ke rumah untuk merampas harta benda. Ya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kacaunya bangsa dan negara kita kalau seandainya polisi itu tidak ada ya teman-teman. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Najwa Shihab itu memang ada baiknya, ada benarnya, sebagai salah satu bentuk kritik mewakili masyarakat Indonesia. Tetapi tidak ada salahnya juga saya harus menyuarakan ini, bahwa marilah kita berikan kepercayaan lagi untuk kepolisian Republik Indonesia. Mereka berbenah, berikanlah mereka waktu untuk berbenah, berikanlah mereka waktu untuk berubah agar menjadi lebih baik lagi. Karena sejelek-jeleknya itulah kepolisian Republik Indonesia ya teman-teman. Jadi saya mohon maaf untuk kepolisian Republik Indonesia dan juga kepada masyarakat Indonesia. Apa yang saya sampaikan di sini, apa yang saya suarakan di sini, semata-mata karena keinginan dari dalam hati saya menginginkan bangsa dan negara ini aman, damai. Saya menginginkan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, ada kalimat-kalimat saya yang menyinggung atau salah. Jadi saya terima kritikan dan masukan dari teman-teman. Oke, saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.